AI tidak mengambil pekerjaanmu karena lebih murah, itu bohong. Dalam banyak kasus, menggantikanmu dengan AI justru menghabiskan ratusan ribu dolar lebih banyak daripada gajimu, dan Wall Street mengetahuinya. Jadi, kenapa ini terjadi? Karena saat ini ada lubang sebesar 1 triliun dolar di ekonomi global yang disebabkan oleh para eksekutif yang membuat keputusan dalam kondisi yang oleh para ahli disebut semacam delusi AI massal yang dipicu oleh chatbot seharga 20 dolar. Dan ini mengarah pada satu hal, CEO menggantikan manusia dengan AI, dan itu malah menjadi bumerang. Bab 1, jebakan budaya asal setuju. Para pemimpin bisnis tahu apa yang mereka inginkan. Itulah cara mereka bisa sampai ke puncak. Mereka punya lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, dan lebih percaya diri pada penilaian mereka sendiri. Dan disitulah masalahnya dimulai. Pada saat mereka mencapai tingkat itu, mereka sudah terbiasa dengan orang-orang yang selalu setuju, orang-orang yang tidak menantang mereka, orang-orang yang tidak mempertanyakan keputusan. Sekarang bayangkan memberikan lingkungan itu sebuah alat yang tidak pernah membantah, yang tidak pernah mempertanyakan mereka. Awalnya itu terasa ideal. AI menciptakan sensasi dopamin yang menyamar sebagai kecerdasan, dorongan cepat untuk ego. Setiap pertanyaan mendapat jawaban yang percaya diri. AI sangat jarang tidak setuju. AI biasanya bisa diandalkan untuk memberikan umpan balik positif dan bisa disesuaikan dengan minat apapun yang kamu miliki. Alih-alih berbicara dengan orang di luar komputer, pengguna tetap berada dalam lingkaran validasi yang tertutup. Percakapan demi percakapan terjadi tanpa ada perlawanan nyata dari pihak lain. Segera, mereka mulai menganggap AI sebagai sesuatu yang tidak pernah salah, mengandalkan kebijaksanaannya seperti semacam kolektif, sebuah oracle virtual tanpa memeriksa sumber lain. Dan itu bisa berbahaya. Para peneliti di Aarhus University di Denmark meneliti pola penggunaan AI, dan mereka sampai pada kesimpulan yang mengkhawatirkan. Orang-orang yang berjuang dengan penyakit mental tidak hanya rentan terhadap pengaruh dari AI, tetapi mereka juga dapat menunjukkan gejala yang memburuk setelah berinteraksi dengan chatbot AI. Mereka mempelajari catatan 54.000 orang dengan kondisi yang telah didiagnosis, dan mereka menemukan puluhan kasus di mana pasien mengalami delusi yang memburuk dan perilaku berbahaya. Dan hasilnya bergantung pada apa yang Anda masukkan ke dalamnya. Dan ketika ada miliaran dolar yang dipertaruhkan, itu bisa menimbulkan konsekuensi yang serius. Para CEO yang menggantikan pekerja mereka dengan AI, ironisnya, kemungkinan besar mendapatkan nasihat mereka dari AI. Teknologi tersebut telah diintegrasikan ke dalam perusahaan jauh sebelum pemutusan hubungan kerja pertama terjadi. Dan CEO itu duduk di kantor pojoknya, meminta nasihat dari chatbotnya, lalu mendapatkan dorongan untuk terus berinvestasi di AI. Ini menciptakan lingkaran delusi yang tidak membantu siapapun selain AI itu sendiri. CEO itu mendapatkan lonjakan dopamin karena AI setuju dengannya, dan akibatnya dia berinvestasi lebih jauh lagi. Dan hasil akhirnya mungkin menjadi penyalahgunaan modal terbesar dalam sejarah manusia. Di seluruh dunia teknologi, investasi AI sedang berlangsung dengan sangat pesat. Dan meskipun ada beberapa perusahaan AI besar yang berusaha mengambil keuntungan, menjadi yang pertama sangat membantu. Pemain terbesar di dunia AI masih OpenAI milik Sam Altman. Perusahaan tersebut terus membuat kesepakatan besar dengan perusahaan lain hingga mencapai 1 triliun dolar sejauh ini. Sebagian besar dari ini masih berupa investasi yang direncanakan, tetapi ini adalah tingkat kepercayaan terhadap teknologi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah uang sebesar ini sangat besar. Bahkan untuk Silicon Valley, hanya ada 15 perusahaan dengan kapitalisasi pasar 1 triliun dolar. Dan hanya satu yang telah mencapai valuasi 5 triliun dolar, yaitu Nvidia. GPU dan semikonduktor milik Nvidia telah menjadi tulang punggung ledakan AI. Dan itu mengubah segalanya. Karena saat perusahaan-perusahaan besar berlomba membangun masa depan kecerdasan buatan, dua nama terus muncul di hampir setiap kesepakatan besar, OpenAI dan Nvidia. Satu menyediakan kecerdasannya, yang lain menyediakan perangkat kerasnya. Dan jika semua investasi itu berhasil, itu akan membuat banyak orang menjadi sangat kaya. Sebenarnya, seberapa besar 1 triliun dolar itu? Itu kira-kira setara dengan biaya membangun 10 stasiun luar angkasa internasional. Total investasi AI ini saja lebih besar dari kapitalisasi pasar banyak perusahaan teknologi besar. Amazon, Microsoft, Meta, dan nama-nama besar lainnya menggelontorkan investasi besar ke AI pada tahun 2025. Dan sejauh ini, menurut salah satu nama terbesar di bidang ekonomi, itu belum memberikan kontribusi apapun. Dan sekarang, orang-orang mulai khawatir. Bab 2. Halusinasi 1 triliun dolar. Lonceng peringatan mulai berbunyi.
Goldman Sachs adalah salah satu sumber paling terpercaya untuk berita ekonomi dan investasi, dan mereka sedang membunyikan alarm. Menurut Profesor Ekonomi Harvard Jason Furman, meskipun sektor pemrosesan data dalam perekonomian hanya menyumbang 4% dari PDB Amerika, sektor ini menyumbang 92% pertumbuhan PDB pada paruh pertama tahun 2025. Ini adalah satu-satunya bidang di mana perekonomian benar-benar tumbuh. Itu berarti setiap bisnis lain membantu AI untuk tumbuh, tetapi AI belum ikut mendongkrak sektor-sektor lain, setidaknya untuk saat ini. Dan semua orang mengamati pasar saham dengan sangat hati-hati. Jika AI mendapatkan investasi besar, tetapi sejauh ini belum memberikan dorongan apapun pada PDB Amerika Serikat, berapa lama mesin uang ini akan bertahan? Goldman Sachs tidak secara langsung mengatakan bahwa AI adalah investasi yang buruk, tetapi mereka memang menganjurkan kehati-hatian. Mereka tidak berpikir AI akan memberikan dampak signifikan pada ekonomi hingga tahun 2027. Tapi jika orang-orang mulai kehilangan kepercayaan, semuanya bisa cepat berantakan. Para investor yang cerdas mulai memperingatkan tentang kemungkinan terjadinya gelembung AI jika putaran investasi ini tiba-tiba berhenti. Saham-saham akan anjlok, dan perusahaan lain yang sekarang sangat bergantung pada keberhasilannya juga akan ikut jatuh. Dalam skenario terburuk, orang-orang khawatir hal ini bisa menyebabkan kehancuran pasar secara besar-besaran. Karena saat ini, ekonomi AI hanyalah perpindahan kekayaan besar-besaran dari satu perusahaan teknologi ke perusahaan teknologi lainnya. Dan itu bahkan tidak tetap berada dalam perekonomian Amerika Serikat. Tanpa energi yang dihasilkan dari pusat data, sebagian besar internet bisa lumpuh akibat penggunaan AI secara intensif. Meskipun terlihat sama, seperti bertanya ke mesin pencari, satu permintaan ChatGPT bisa menggunakan setidaknya 10 kali lebih banyak listrik, bahkan hingga 60 kali lipat tergantung pada tugasnya. Dan dengan situs seperti Google, yang sekarang menggabungkan AI ke dalam mesin pencari mereka, permintaannya terus-menerus. Semua ini meningkatkan permintaan untuk pusat data. Hal ini membebani jaringan listrik di negara-negara kaya, sementara tenaga kerja manusia yang dibutuhkan untuk melatih model-model ini diam-diam dialihkan ke daerah berpenghasilan rendah di luar negeri, yang membuat banyak orang bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Teknologi ini belum meningkatkan perekonomian saat ini. Bagi banyak orang, ini terasa seperti bangunan finansial yang rapuh, dengan setiap investasi masuk ke teknologi baru yang belum pasti akan menjadi pengubah permainan jangka panjang. Bisa saja akhirnya hanya menjadi sekedar hal unik. Bisa saja akhirnya mencapai titik singularitas yang bisa membahayakan kita semua. Atau bisa juga merevolusi perekonomian dengan cara yang tidak bisa diprediksi siapapun. Dalam satu sisi, hal itu sebenarnya sudah terjadi karena perusahaan-perusahaan sudah bertindak seolah-olah inilah masa depan dan tidak ada jalan untuk kembali. Dan banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Bab 3. Kebohongan efisiensi. Tahun 2025 adalah tahun ketika pemutusan hubungan kerja akibat AI benar-benar terasa dan menjadi tahun yang kelam bagi sektor teknologi. Menurut firma konsultan Challenger Gray in Christmas, terdapat 55.000 pemutusan hubungan kerja di Amerika Serikat yang secara langsung disebabkan oleh investasi AI. Namun, itu hanya merupakan persentase kecil dari total pemutusan hubungan kerja, sekitar 1,17 juta, angka terburuk untuk lapangan kerja sejak pandemi COVID-19 menutup sebagian besar perekonomian. Ada dampak nyata bagi manusia dari keputusan yang diambil perusahaan saat ini, dan hal itu mungkin tidak akan melambat dalam waktu dekat. Di tengah kekhawatiran tentang pemutusan hubungan kerja massal, Goldman Sachs mengeluarkan peringatan tegas pada April 2026 bagi para pekerja yang tersingkir oleh AI. Jangan berharap jalan untuk kembali akan mudah. Mereka menyatakan bahwa para pekerja ini mungkin akan menghadapi pencarian yang panjang untuk mendapatkan pekerjaan baru di bidang mereka saat ini. Dengan kemungkinan besar, pekerjaan itu akan bergaji lebih rendah dan memiliki kondisi yang kurang diinginkan dibandingkan pekerjaan yang mereka tinggalkan. Lapangan pekerjaan yang tersedia terus menyusut seiring perusahaan-perusahaan berusaha memanfaatkan AI untuk menghemat biaya. Semua investasi AI saat ini pada dasarnya adalah taruhan pada masa depan yang belum terjadi sampai sekarang. Perusahaan-perusahaan berbicara tentang AI yang menjadi sepintar manusia, mampu melakukan tugas dalam hitungan detik yang akan memakan waktu berjam-jam bagi manusia untuk menyelesaikannya. Tapi saat ini, AI masih belum sempurna dan mahal. Teknologi ini sangat boros energi. Pada Juli 2025, ChatGPT memproses sekitar 2,5 miliar permintaan per hari, dengan Gemini dan portal AI lainnya menangani lalu lintas serupa dan menggunakan teknologi yang sama. Itu membutuhkan penggunaan energi setara dengan satu reaktor nuklir penuh untuk menjaga mereka tetap berjalan setiap hari.
Untuk melatih generasi berikutnya dari model-model ini, pusat data superkomputer akan membutuhkan penggunaan energi hingga 10 reaktor nuklir setiap harinya. Pusat data beroperasi tanpa henti untuk menjaga layanan-layanan ini tetap berjalan, dan permintaannya terus meningkat seiring perusahaan-perusahaan mengintegrasikannya ke dalam semakin banyak layanan. Dan hanya sedikit dari mereka yang benar-benar berfungsi. Bagi orang biasa, AI terlihat mengesankan, tetapi di balik layar masih ada masalah serius. Teknologinya sebenarnya tidak benar-benar berpikir. Ini adalah model prediktif yang mengambil data dari sumber lain. Perusahaan-perusahaan telah dikritik karena memposting karya seni AI yang cacat dengan kesalahan mencolok, dan teks yang dihasilkan AI ditemukan penuh dengan kesalahan, sehingga memerlukan editor untuk memastikan kualitasnya layak. Jadi perusahaan harus menginvestasikan semua ini ke dalam AI, namun pada akhirnya tetap harus mengandalkan manusia. Meskipun begitu, investasinya tidak melambat, bahkan justru sebaliknya. Di masa lalu, para CEO seringkali berjarak dengan produk mereka dan mereka bisa melihat kekurangannya. Mark Zuckerberg bahkan pernah terkenal mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan anak-anaknya menggunakan media sosial sampai mereka remaja. Namun, dalam kasus teknologi AI baru, hal itu seringkali tidak terjadi. Para CEO AI memiliki akses ke agen AI baru sebelum masyarakat umum memilikinya. Dan mereka tidak hanya berinteraksi dengan mereka juga ikut terseret oleh agen-agen itu. Mereka menjadi orang pertama yang benar-benar percaya pada teknologi itu. Dan begitu mereka sudah sangat terlibat dengan proyek baru mereka, sangat sulit untuk melepaskan mereka dari pengaruhnya. Mereka menyadari hal ini, tapi itu tidak menghentikan mereka. Bab 4, Psikosis di Ruang Eksekutif. Gary Tan, CEO Y Combinator, telah terlibat dalam banyak perusahaan teknologi terbesar selama beberapa dekade terakhir, dan dia sangat mendukung AI. Namun baru-baru ini dia menjadi berita karena mempopulerkan istilah baru, psikosis siber. Ini adalah sesuatu yang muncul ketika orang menghabiskan terlalu banyak waktu mengobrol dengan AI. Namun, Tan bukan sedang memperingatkan tentang hal itu. Dia menggambarkan dirinya sendiri dengan penuh kegembiraan. Dia menceritakan bagaimana dia sangat bersemangat bekerja dengan agent AI sampai-sampai dia hanya tidur 4 jam setiap malam. Di masa lalu, dia mengandalkan obat pencegah kantuk modafinil untuk bertahan menghadapi jam kerja startup yang melelahkan. Tapi sekarang dia bahkan tidak perlu lagi minum pil karena AI memberinya begitu banyak energi. Ungkapan terbuka Tan tentang keyakinannya pada AI, di mana dia merilis sebagian kode yang sedang dia kembangkan di cloud milik Anthropic, dianggap sebagai salah satu contoh paling dramatis tentang bagaimana AI memengaruhi pikiran. Dia telah bekerja secara intensif dengan prompt AI, dan semakin sering seseorang terpapar teknologi ini, semakin besar kecenderungan mereka untuk percaya bahwa mereka telah menciptakan sesuatu yang benar-benar revolusioner. Bahkan, ada istilah yang sering mereka gunakan, yaitu God Mode, di mana mereka percaya bahwa mereka semakin dekat dengan singularitas legendaris dari AI yang benar-benar otonom. Namun di balik layar, semuanya jauh lebih rapuh. Pada akhirnya, AI didasarkan pada serangkaian prompt teks. Semakin kompleks alur kerja prompt, semakin presisi AI-nya. AI tampak semakin canggih dan semakin banyak tugas kompleks yang bisa diselesaikannya. Namun setiap fitur bergantung pada serangkaian kode yang sangat terstruktur, dan tidak ada teknologi saat ini yang benar-benar mendekati proses berpikir manusia yang sesungguhnya. Namun, semakin lama seorang CEO menghabiskan waktu dengan teknologi mereka sendiri, semakin tampak sebaliknya. Laporan anekdot dari orang-orang yang bekerja di industri teknologi menyebutkan bahwa siberpsikosis semakin sering terjadi seiring dengan percepatan pengembangan teknologi dan meningkatnya perlombaan senjata. Namun, kesuksesan sulit diraih dan bahkan lebih jarang terjadi. Pada akhir tahun 2025, sebuah studi dari MIT meneliti keadaan AI dalam bisnis dan mengkaji 300 penerapan teknologi tersebut secara publik. Sudah diketahui bahwa teknologi tersebut masih dalam tahap awal, namun kabar yang didapat lebih suram dari yang diperkirakan siapapun. Studi tersebut menemukan bahwa sebagian besar perusahaan AI masih belum menghasilkan keuntungan. Hanya 5% dari proyek percontohan AI yang terintegrasi menunjukkan dampak signifikan terhadap keuntungan perusahaan. Dan sebagian besar bahkan tidak pernah mencapai tahap di mana publik dapat memberikan pendapat apakah mereka berhasil atau tidak. Faktanya, sebagian besar bahkan tidak pernah berjalan sama sekali. Sebagian besar keberhasilan dalam AI ditujukan untuk konsumen individu. ChatGPT dan Gemini digunakan oleh jutaan orang setiap hari, tetapi sebagian besar penggunanya adalah pengguna gratis. Hanya sebagian kecil yang merupakan pelanggan berbayar. Layanan AI ini melakukan sebagian besar bisnis mereka dengan bermitra dengan perusahaan lain.
dan perusahaan-perusahaan tersebut kemudian mengembangkan cara untuk mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam layanan mereka. Namun meskipun 60% perusahaan mengevaluasi alat, hanya 20% dari mereka yang membawa proyek ke tahap uji coba, dan hanya 5% yang mencapai tahap akhir dan diterapkan pada lini produksi atau layanan. Itu berarti sebagian besar uang yang diinvestasikan dalam AI begitu saja menghilang. Saat ini seluruh ekonomi AI sedang berada di ujung tanduk. Investasi terus berdatangan karena perusahaan-perusahaan yang memimpin peluncuran telah meyakinkan perusahaan lain bahwa merekalah masa depan. Tidak masuk akal bagi sebagian besar perusahaan untuk mencoba mengembangkan alat AI mereka sendiri. Jadi mereka akhirnya bekerja sama dengan salah satu pemain besar yang sudah mapan seperti OpenAI. Namun, investasi-investasi tersebut belum memberikan dividen bagi sebagian besar perusahaan ini. Tagihan terus menumpuk dan pemutusan hubungan kerja terus menimpa para karyawan mereka, dan semuanya mungkin akan segera mencapai titik kritis. Jika 20 proyek revolusioner diumumkan dan 19 diantaranya akhirnya berakhir di tempat sampah, itu tidaklah berkelanjutan. Jika AI terus gagal memenuhi harapan kliennya, para pekerja teknologi yang terkena PHK mungkin bukan satu-satunya yang kehilangan pekerjaan. Para investor pun mengamati dengan cemas. Sementara itu, para pekerja teknologi yang terkena PHK berharap bahwa gelembung ini mungkin akan segera pecah, dan itu mungkin tidak akan lama lagi. Bab 5. Pembalikan besar. Akan selalu ada para pengguna awal, dan sebagian besar perusahaan yang paling agresif mengadopsi AI adalah perusahaan berbasis teknologi. Tapi itu membuat mereka menjadi kasus uji, dan uji coba tersebut tidak selalu berhasil. Klarna, perusahaan bank digital dan layanan keuangan, sudah lebih dulu berada di depan. CEO-nya, Sebastian Siemiatkowski, yakin pada tahun 2024 bahwa AI bisa mengambil alih banyak pekerjaan manusia. Ini adalah kasus uji yang baik karena banyak fungsinya sangat berulang dan dapat diprediksi. Lalu pemutusan hubungan kerja mulai terjadi. Perusahaan membekukan perekrutan selama lebih dari setahun. Jumlah tenaga kerjanya dipangkas secara besar-besaran, hampir 40% turun dari 5.500 menjadi 3.400. Pengganti mereka, sebuah chatbot AI yang konon melakukan pekerjaan lebih dari 700 agen layanan pelanggan menangani ratusan transaksi keuangan secara bersamaan. Ini adalah salah satu ujian besar pertama untuk melihat apakah AI benar-benar bisa mengambil alih pekerjaan dalam jumlah besar. Hasilnya segera mulai berdatangan dari pelanggan Klarna, dan mereka tidak senang. Chatbot tersebut memang bisa melakukan tugas-tugas sederhana dengan baik, tetapi tidak mampu menangani masalah yang kompleks. Pelanggan menjadi frustrasi dan kehilangan kepercayaan pada perusahaan. Ini adalah salah satu kejadian paling memalukan bagi perusahaan teknologi di era baru AI. Klarna segera dipaksa untuk berbalik arah setelah sebelumnya memberhentikan sebagian besar staf layanan pelanggan mereka. Mereka terpaksa dengan cepat beradaptasi dan melatih staf lain untuk menangani posisi-posisi ini sampai mereka bisa merekrut kembali. Hal itu menyebabkan insinyur dan staf pemasaran harus menjawab panggilan pelanggan, tetapi mereka mungkin melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada versi otomatis. Pola seperti ini terjadi di berbagai bidang. Perusahaan-perusahaan yang telah berinvestasi dalam AI mulai putar balik. Satu-satunya pertanyaan adalah, seberapa buruk keadaan ini bisa menjadi? Perusahaan riset teknologi Forrester telah mempelajari pergeseran ke AI selama beberapa tahun terakhir, dan prediksi mereka jarang sekali positif. Mereka telah mempelajari betapa tidak siapnya karyawan untuk menyesuaikan diri dengan paradigma AI yang baru, serta bagaimana karyawan belum mendapatkan manfaat dari pergeseran ini. Namun sekarang mereka siap untuk membuat prediksi besar. Perusahaan-perusahaan telah memecat karyawan secara massal, berharap bisa menggantikan mereka dengan AI, tetapi hal itu justru membuat mereka kehilangan sumber daya pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengetahui cara menggunakan teknologi tersebut secara efektif. Ini seperti maskapai penerbangan memecat pilot mereka untuk menghemat biaya karena beban kargo, lalu menyadari bahwa mereka tetap membutuhkan seseorang untuk menerbangkan pesawat. Jadi, sementara para karyawan itu mencari pekerjaan baru, mungkin mereka sebaiknya kembali ke tempat lama mereka. Forrester memprediksi bahwa tidak hanya banyak dari perusahaan-perusahaan ini yang akan perlu merekrut lebih banyak manusia, tetapi setengah dari semua pemutusan hubungan kerja terkait AI akan dibatalkan pada tahun 2027. 55% dari para pemberi kerja sudah menyesali keputusan mereka untuk memangkas staf. Itu mungkin akan menempatkan staf AXT kembali memegang kendali. Mereka adalah orang-orang yang membangun sebagian besar infrastruktur teknologi modern dan kemudian dipaksa keluar. Dan sekarang, demi menghindari bencana, otak-otak yang sama dibutuhkan untuk membalikan kemunduran ini. Dengan asumsi bahwa para CEO tahu kapan bencana akan terjadi, itulah faktor X terbesar dalam paradigma AI saat ini. AI belum menguntungkan.
AI juga belum menjadi sesuatu yang tak tergantikan bagi perusahaan-perusahaan, tetapi AI telah berhasil meyakinkan banyak orang bahwa ia sudah demikian. Mulai dari orang-orang yang memasukkan puluhan pertanyaan ke ChatGPT setiap hari, hingga para CEO di ruang eksekutif yang sibuk ngoding ala insting untuk inovasi berikutnya, mereka pada dasarnya hanya mendapatkan umpan balik dari AI. Dan AI terus memberitahu mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka terus berinvestasi, dan angka-angka di pelacak saham terus naik. Begitu juga dengan reseptor dopamin mereka, semuanya terasa hebat, sampai akhirnya tidak lagi. Saat ini, kemungkinan terbesar adalah orang-orang yang dipecat karena AI justru akan memegang kendali. Perusahaan membutuhkan keahlian mereka, dan mereka mungkin bisa menegosiasikan gaji baru ketika mereka kembali. Para analis tahu bahwa ini memang diperlukan, para CEO mungkin tidak mengetahuinya. Saat ini ada kekurangan kepemimpinan di tingkat atas, dengan beberapa orang paling pintar di bidang teknologi justru mengambil arahan dari chatbot yang mereka buat sendiri. Dan mereka mungkin akan terus melakukannya sampai seluruh bangunan rapuh ini runtuh. Tapi ini menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Apa yang terjadi ketika alat yang sama itu bergerak melampaui perusahaan teknologi dan masuk ke dalam sistem di mana taruhannya bukan lagi keuntungan, melainkan konsekuensi? Temukan kebenaran yang mengerikan dalam video AI memainkan simulasi perang dan memusnahkan semua orang dengan nuklir. Atau tonton video ini sebagai gantinya.